Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di podcast Dalampu Avelonia. Let's kindness bring revolution. Selamat pagi, siang, sore, malam ya semuanya. Septi semuanya disebut ya dari pagi sampai malam. Iya dong, kan siapa tahu nih penonton di rumah tuh nontonnya nggak cuma siang doang. Siapa tahu ada yang subuh, kan kita nggak pernah tahu ya, Sep. Oke guys, di sini kita udah vaksin ya. Oh iya, dan ruangannya juga sudah disterilisasi, jadi pastinya aman ya guys. Iya, aman banget. Kan nih kita udah divaksin, berarti kita makin kuat. Makin kuat ya. BTW nih ya, Sep. Aku tuh dari tadi tuh salfok banget sama tempatnya karena bagus banget dan cozy banget nih, bener-bener nyaman banget. Iya sih, emang aku salfok juga. Dan kemarin aku sempat stalking ya. Di stalk ya? Iya, ini namanya tuh di koenko.id ya. Betul. Dan ini teman-teman nih ya yang kepo sama Koenko juga boleh cek IG-nya ya @koenko.id. Jangan lupa boleh ya. banget dicek langsung sekarang juga. Ini udah episode 4 ya ini. Episode terakhir ya berarti? Iya, episode terakhir nih dari podcast Dalampu Avelonia ini. Betul. Gak kerasa banget ya? Iya, gak kerasa banget ini mah. Saking serunya. Ya, seru pisan. Banget. Oh ya, kita tuh dari tadi ngomong tuh belum perkenalan ya? Kita belum perkenalan nih ya. Dari Kai dulu deh perkenalan. Boleh. Halo semuanya, kenalin nama saya Kaisya dari kelas 11 IPS 3. Aku biasa dipanggil Kai, tapi bukan Kai EXO ya, itu beda ya. Iya dong, kalau Kai EXO kan dari Korea ya, kalau ini mungkin Korengan kali ya. Enggak dong, ya jauh ya. Oke guys, kenalin juga nih, aku Septiani dari 11 MIPA 2 ya. Aku biasanya dipanggil Selena Gomez ya. Enggak, aku biasa dipanggil Septi atau enggak Sep ya. Tapi jangan Asep, awas aja nih. Jangan terbaku hantam sama Septi kalau enggak Asep. Oh ya teman-teman, sebelum kita mulai episode hari ini tuh aku mau review sedikit dari episode sebelumnya. Jadi di episode pertama itu kita ngebahas tentang kepedulian pemuda dalam pencegahan COVID-19. Dan di episode 2 itu kita ngebahas tentang keteguhan hati dari seorang pemimpin. Dan episode 3 kita ngebahas tentang kepedulian sosial. Oh, itu bener-bener bermanfaat banget ya. Banget dan seru banget ya. Kalau di episode 4 ini kita ngebahas tentang apa sih? Kalau di episode 4 ini kita tuh bakal ngebahas tentang kepemimpinan atau a leader who was born wise and brave. Berarti kita di sini nggak berdua doang kan? Oh iya dong. Ntar jatuhnya kayak ngedate. Iya. Aduh, oke. Septi bisa nebak gak siapa narasumber kita hari ini? Narasumbernya mungkin aku nggak sih? Enggak dong. Enggak dong. Oke, langsung aja kita spill gak sih? Oke, boleh kalau dipaksa ya. Enggak dong. Enggak dong. Enggak paksa kalau aku ya. Jadi narasumber kali ini tuh guru SMAN 20 Bandung yang mengajar matematika minat, Kai. Kamu ada matematika minat ya? Saya kalau aku cuma satu wajib doang. Aku kan MIPA, matematika IPA. Berarti belajar matematikanya harus lebih ya, bagus. Betul. Nih lanjut aja nih ya. Ini beliau ini lahir di Bandung tanggal 17 Desember 1981. Berarti termasuk guru muda ya? Iya dong, nih, guru muda. Cantik pasti nih. Iya, ini cantik kayak kita ya. Oke, ini beliau ini juga ya lulusan dari Kimia Unpad S1 Pendidikan Matematika STKIP Siliwangi dan S2 Pendidikan Matematika Unpas. S1 Unpad dan S2 Unpas ya? S1 Unpad, S2 Unpas. Panutan banget ya berarti. Dan beliau ini ya Kai aktif di OSIS semenjak SMP dan SMA. Dan pernah mengikuti delegasi Jambore tingkat nasional. Dan ya nih ada lagi nih. Beliau ini ketua Yayasan Pendidikan Al-Kautsar. Ini panutan sekali ya Septi hari ini ya. Pasti. Langsung aja kita panggil ya. Iya, langsung aja nih, nggak usah lama-lama lagi ya. Kita panggil aja nih Ibu Pipi Nur Hidayanti MPD. Halo Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Tadi persepsinya, aduh bikin jadi insecure lihat kalian. Jadi baper kita yang fly. Oke. Ini
Kaisha pernah diajar nggak nih sama Bubu? Oh iya, Bubu. Kalau aku boleh jujur ya, aku ini baru pertama kali ketemu Bubu kayak Hmm, gini. hmm. Karena sebelumnya nggak pernah ketemu Bubu. Oh Kalau gitu. iya, kalau Septi gimana? Aku pernah ketemu Bubu waktu itu pas di Oh, sekolah. pernah. Bu, mungkin ingat ya. Ketua panitia ya Septi iya. tuh. Iya, dan, Keren-keren. di sekolah tuh dipanggilnya Bubu ya. Makanya dari tadi kita panggil Manggilnya Bubu. Bubu ya, biar lebih deket juga ya kita Iya. sama ibu ini, jadi manggilnya Jadi Bubu. lebih- Iya. Biasanya kan anak 20 kayak gitu ya, harus ada apa ya, semacam panggilan akrab. Jadi chemistry-nya bakalan lebih dapet gitu. Iya, betul sekali. Kayak kita ya chemistry-nya dapet. Oke, Bubu. Jadi karena hari ini tuh kita bakal ngebahas tentang kepemimpinan atau a Mm-mm. leader who was born wise and brave. Mm-mm. Nah, aku nih mau nanya sama Bubu, apa arti kepemimpinan itu sendiri menurut Bubu? Oke. Kita mungkin sering banget ya dalam bahasa Inggris mendengar kata wise atau Wise. bijak ya. Artinya bagaimana kita mampu mengkombin antara pemahaman, pengalaman, dan tentunya rasa. Jadi kebutuhan akan 3 hal tersebut, terutama rasa, itu yang sedikit rada terabaikan. Artinya pemimpin yang bijak itu harus mampu mengolah rasa sehingga apa ya, yang dihasilkan itu kebahagiaan. Tidak ada gap antara yang namanya pemimpin dan anak buah, nggak ada istilah kayak gitu Iya, gitu. oke, Jadi bagaimana bijak itu bisa mengkombin antara tadi yang 3 hal itu ya. Kalau misalnya kita pernah mungkin tahu nggak film Avatar? Oh iya, tahu tahu. dong. Dalam film Avatar itu ada yang dinamakan elemen air, terus Oh, iya. apalagi api, udara. kemudian udara dan tanah. Iya. Bagaimana keempat elemen ini bisa saling mewarnai dan punya makna tentunya. Nah, tentu itu nggak bisa kita semuanya jadi satu kesatuan. Artinya seorang pemimpin nggak bisa mengakomodir semua pihak dan menyenangkan semua pihak. Tapi bagaimana satu dengan yang lainnya bisa saling memberikan sesuatu gitu sehingga terjadi kolaborasi yang bagus gitu antara semua elemen yang tadi gitu. Oke, Bubu. Oh, ini dari kecil kita nonton Avatar nih yang tokohnya tuh Eng. Iya ya, Iya kan? apa sih yang ada ininya itu loh? Yang ada Iya, itunya. di kepalanya ya. Berarti itu benar-benar bermanfaat kan kalau Iya misalkan dong. nonton itu ya Pasti ya, Bubu ya. Nah, mungkin ada beberapa apa ya, karakteristik dan ciri seorang pemimpin itu bagaimana harus punya empati, karena tadi yang di garis highlight itu adalah rasa ya. Rasa empati itu akan timbul jika seorang pemimpin itu punya rasa percaya diri dan keberanian terhadap pengambilan keputusan gitu. Bagaimana PD itu diolah sehingga selalu berani dalam berbagai hal. Kemudian ciri yang kedua dari pemimpin itu adalah mampu mengendalikan diri. Tentunya kita harus stabil secara emosi. Bagaimana emosi-emosi itu bisa ditempatkan sesuai tempat-tempatnya. Kemudian yang ketiga bisa mendelegasikan tugas gitu ya. Jadi nggak semuanya kita kerjakan sendiri gitu. Dari mulai A sampai Z nggak bisa seperti itu. Tapi harus ada delegasi tugas dengan membagi ke setiap anggotanya. Juga harus aja ada kerjasama dengan tim ya. Jadi itu faktor yang paling utama. Kerjasama tim itu tentunya menjadi hal yang krusial ya. Selain itu harus bisa mampu mengembangkan anggotanya, dan itu tuh dicapai dengan SDM yang oke gitu mungkin tadi ya. Oke. Berarti tadi ada berapa? 5 ya. Betul. Salah satunya ada kerja sama tim. Kayak kita Kita nih nih, MC nih MC. kerja sama Iya, nih. jadi sebulan yang lalu kita kerja sama kayak gini ya. Iya, betul.
Oke, kan tadi ngomongin tentang pemimpin ya. Berarti Mm-mm. kalau misalkan jadi pemimpin itu harus punya jiwa kepemimpinan juga ya, Bu? Sip. Nah, gimana sih caranya kita tuh punya jiwa kepemimpinan atau melatih jiwa kepemimpinan tuh kayak gimana sih, Bu? Seperti tadi diungkapkan sebelumnya ya, jadi seorang pemimpin itu kan harus punya rasa dan teladan tentunya. Nah, untuk melatih jiwa itu, maka ada dua hal penting. Bagaimana kita punya gratitude dan attitude. Apa itu gratitude? Kembali rasa ya yang digarisbawahi. Rasa syukur serta etika yang bagus, karakter gitu ya. Selain punya knowledge yang tinggi, tapi yang paling utama itu adalah attitude. Artinya karakter itu harus punya dua karakter, yaitu karakter moral dengan karakter kinerja. Yang seperti apa karakter moral itu? Karakter moral itu adalah jujur, tanggung jawab gitu ya. Kalau karakter kinerja itu berarti mampu menunjukkan tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Betul sekali, Bubu. Nah, Bubu, selain yang tadi Bu sampaikan tuh ya, kan kata Bubu tuh kita sebagai pemimpin tuh harus mempunyai attitude yang bagus ya, Bubu ya, dari cara kerja maupun cara berpikir ya, Bubunya. Nah, jadi begini, Bubu, kondisinya sekarang itu banyak sekali pemuda atau para calon pemimpin itu takut untuk melangkah menjadi seorang pemimpin, karena dalam mindset mereka itu jadi seorang pemimpin itu katanya ribet, Bubu. Tanggung jawabnya banyak, harus kesana kemari, harus ngelakuin ini, harus ngelakuin itu, ya kan Septi? Iya sih, aku juga kan kebetulan ikut organisasi ya, dan mungkin tanggung jawabnya emang gede gitu. Tapi kalau misalkan pusing atau ribet mah, itu mah bawa enjoy aja ya. Septi mah dibawa enjoy ya, Bu ya. Tapi mungkin masih banyak nih ya teman-teman di luar sana gitu yang apa masih mikir kayak tadi ya. Nah, itu cara untuk mengubah mindset itu semua tuh apa sih, Bu? Oke. Tadi menyebutkan kata mindset ya. Mindset itu sebetulnya sebuah asumsi atau gagasan atau pola pikir seseorang gitu ya. Nah, mindset itu sebetulnya ada dua jenis mindset, yaitu yang pertama ada yang dinamakan growth mindset. Yang kedua ada yang dinamakan fixed mindset. Kalau tadi tipikal yang kurang mau terhadap tantangan, berarti itu fixed mindset. Artinya dia nggak mau tumbuh gitu, dia nggak mau berkembang. Nah, ada asumsi juga bahwa grow mindset itu adalah sesuatu yang harus dikembangkan, bukan bawaan dari lahir gitu ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan grow mindset itu bukan bawaan dari kita lahir, tapi harus dikembangkan dengan cara-cara yang mungkin bisa kita dapat dari cara belajar. Ada beberapa ciri dari grow mindset, yaitu yang pertama, jadikan kegagalan itu sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Jadi kita nanti ketika kegagalan dijadikan proses belajar, maka akan terus tumbuh mindset gitu, mindset ke arah yang baik tentunya. Yang kedua, memandang orang-orang yang memberikan masukan atau kritik kepada kita itu bukan sebagai serangan, tapi bagaimana kita dari kritik yang diterima itu sebagai proses untuk memperbaiki diri. Kemudian growth mindset bisa terbentuk juga ketika kita suka melakukan pekerjaan yang lebih sulit gitu ya. Jadi ketika misalnya saya mah ada di posisi aman aja, zona nyaman aja. Nah, itu salah satu ciri orang tersebut fixed mindset, bukan growth mindset. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang beda dari biasanya, berarti itu kita mampu menaklukkan hal-hal yang sulit. Selain itu, growth mindset juga ditunjukkan dengan tantangan itu
adalah sebagai kesempatan untuk bagaimana kita bereksperimen dan mencari solusi terhadap tantangan yang kita hadapi. Selain itu, tidak fokus pada hasil saja, tapi proses dan hasil menjadi satu kesatuan sehingga nanti ada refleksi terhadap segala aktivitas yang kita alami. Kemudian dapat juga memecahkan masalah secara kreatif gitu. Yaitu tadi beda dari yang lain, tentunya pembedanya itu beda dari hal-hal yang positif, sehingga motivasi itu tetap terjaga saat ada hambatan-hambatan yang kita temukan. Jadi mungkin itu ciri-ciri bagaimana kita memiliki grow mindset tadi. Berarti kalau misalnya kita gagal melakukan sesuatu, kita tuh nggak boleh langsung ngedown ya Bu, tapi dijadikan pelajaran. Karena kalau kita gagal itu bisa mencoba lagi ya Bu. Iya, bener banget. Dan kita nggak boleh ada di zona nyaman terus ya. Kita kayak ada lagu nih. Apa tuh? Keluarlah dari zona nyaman. Bu mungkin tahu lagu itu. Bener banget itu. Iya. Dan selain itu juga kita berarti harus punya prinsip-prinsip ya Bu. Nah kalau misalkan menurut Bubu ada nggak sih prinsip yang harus ditanamin tuh kayak gimana, dan kita tuh bisa menanamkan prinsip itu sendiri gitu. Jadi mungkin apa ya, dari pengalaman berorganisasi yang sudah pernah dilakukan, ada beberapa clue dan prinsip yang harus kita pegang. Di antaranya yaitu jangan dulu fokus sama orang, tapi fokus sama diri kita sendiri. Bagaimana pengetahuan dan konsep diri kita yang harus lebih kuat. Artinya kita harus mengenali diri. Apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita. Itu pointer pertama, sehingga kita punya prinsip yang kuat. Selain mengenal diri kita sendiri, ada hal yang kedua. Ketika kita punya prinsip yang kuat, yaitu yang kedua, yaitu refleksi diri. Artinya kita feedback terhadap diri sendiri dalam jangka waktu 1 hari, apa saja nih yang sudah kita lakukan, bermanfaat tidak buat orang lain, bermanfaat tidak buat diri sendiri, bermanfaat tidak buat sekitar. Jadi proses refleksi itu perlu dilakukan untuk terus ada tindak lanjut, sehingga aktivitas selanjutnya kita tahu mana yang terbaik. Kemudian prinsip yang ketiga, kita harus selalu punya mentor ya. Jadi mungkin kalian dengan akang tetehnya di 20 saling berkolaborasi untuk saling berbagi pengalaman, itu akan terus mengembangkan prinsip-prinsip diri kita, sehingga itu merupakan persiapan kita menjadi calon pemimpin yang hebat nantinya gitu. Kemudian yang keempat, kita harus punya yang dinamakan brain plasticity. Artinya otak kita itu seperti plastik ya, yang terus harus diisi dengan berbagai hal dan berbagai kondisi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, selalu mencari dan mengulik, cari tahu siapa saja orang-orang sukses, dan kita cari pengalaman-pengalaman mereka seperti apa, sehingga mereka bisa dijadikan sumber untuk inspirasi kita. Nah, itu mungkin prinsip yang harus kita pegang ketika kita akan mempersiapkan diri menjadi calon-calon pemimpin yang mungkin brandnya bijak ya. Itu sedikit sharing dan berbagi. Mungkin Bubu juga harus banyak belajar dari kalian pun, karena kalian kan beda fase ya. Artinya belajar itu harus dari berbagai hal dan dari sekitar kita gitu ya. Mungkin itu. Gitu ya Bu. Aduh. Dari tadi nih nggak boleh fokus sama orang lain ya, nggak boleh insecure, nggak boleh insecure, betul nggak Bu? Oke nih, mungkin segitu aja ya kita kali ini ngobrol sama Bubu gitu ya. Makasih banyak Bu. Sama-sama. Buat ngobrol-ngobrol sama kita di sini ya tentang kepemimpinan. Karena
yang saran-saran tadi Bubu sampein itu sangat bermanfaat. Gak cuma buat teman-teman tapi buat kita berdua juga ya, Sep. Betul banget ini mah. Apalagi Bubu nanti katanya Septi itu mau jadi ketua Dalawampu. Wow. Tahun 2023. Gitu. Masa sih? Oh, berarti ini salah satu referensi ya buat Septi ya, dan teman-teman yang lain tentunya ya. Jujur Li emang seperti itu ya. Ya, oke. Oke, makasih juga nih buat teman-teman yang dari tadi udah mau nonton kita dari awal sampai akhir ya. Dan ada sedikit informasi nih. Ada satu informasi ya teman-teman. Septi mau sampein apa itu? Jadi informasinya itu nggak cukup, lanjut part 2. Enggak ada. Itu TikTok ya. Septi ini anak TikTok banget. Oh gitu. Enggak, langsung aja ya Bu ini. Jadi kita ada open donation nih buat teman-teman yang mau donasi, boleh scan kode QR yang ada di bawah ini atau mungkin ada di samping atau di atas atau ntar plot twist tiba-tiba di tengah. Iya. Ini gimana editor ya? Gimana editor ya? Ini editor tolong. Dan selain kode QR juga ada ke nomor rekening. Iya betul. Oke, ini donasi ini akan kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Para pejuang nafkah. Para pejuang nafkah dan panti asuhan. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mau donasi ya. Terima karena kasih banyak. Meskipun sedikit juga itu sangat membantu ya. Dan terima kasih juga sudah percaya sama kita buat menyisihkan sedikit rezekinya buat para pejuang-pejuang nafkah dan panti asuhan. Iya betul. Oke, segitu dulu kali informasinya ya. Udah aja. Oke, kalau gitu teman-teman, saya Kaisya dan saya Septi pamit undur diri. Ciao. Dalawampu Avelonia, let's kinda.